Dari dulu, Tuk-tuk suara sepatu, sepatuku sepatu baru. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Sepatu dari kulit rusa. Itu aku tak lupa. Kami semua, aku punya pasangan. Semisal sepatu kaca, sepatu istimewa. dan sampai sekarang, lagu sepatu tetap menjadi inspirasi. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Itulah beberapa potongan lagu sepatu yang menjadi inspirasi untuk lagu dan dinyanyikan oleh jutaan orang. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Bisa dibilang sepatu bukan jenis macamnya. Rata-rata terbuat dari bahan karet, ada juga yang terbuat dari kulit dan juga plastik. Semuanya jelas bukan bahan yang mudah diurai dengan baik oleh bumi. Catat saja, penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang. Anggap saja satu orang mempunyai satu pasang sepatu. Berarti ada 500 juta sepatu. 250 juta kanan dan 250 juta bagian kiri. Bahkan banyak dari kita yang punya lebih dari sepasang sepatu. Akhirnya, berapa sepatu yang menjadi sampah tidak dapat terurai. Lantas, bagaimana kita mendaur ulang sepatu tersebut menjadi sesuatu hal yang berguna kembali? Sebagai aksi kesadaran Go Green, di MBK menggunakan limbah sepatu untuk diperlambat menjadi sampah. Dipelopori oleh ibu-ibu wanita Katolik MBK, umat bersatu untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sepatu yang tidak terpakai. Semua sepatu sudah terkumpul dan saatnya kita siap bekerja. Persiapan kita untuk dekorasi ini memakan waktu 2 bulan. Dan kita memang mau menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu dengan konsep daur ulang sepatu. Dan sekarang ini kan kita juga lagi ada lagu yang lagi ngetren, yaitu lagu dari Tulus yang judulnya Sepatu. Dan inilah kita merefleksikan diri yang dilihat dari perjalanan sepatu itu. Ya, inilah kita, kebersamaan. Sesuatu yang menyenangkan sebetulnya ya. Kita jarang melakukan ini ketika kita lihat ada keindahan di sini. Jadi sesuai juga dengan tahun keluarga yang dicanangkan oleh gereja, maka para ibu-ibu nih memang ayo kita sama-sama menggerakkan anggota-anggota keluarga kita. Pertama-tama, kita menseleksi sepatu yang masih layak dan tidak layak. Untuk sepatu yang masih layak, kita berikan kepada yang masih membutuhkan. Sedangkan untuk yang sudah usang, kita jadikan dekorasi di gereja. Sepatu ini kita rancang menjadi dekorasi yang bagus dan berguna, sehingga dapat mengurangi dan memperlambat limbah yang dibuang secara bersamaan. Kita mengajak bukan hanya untuk umat paroki, tetapi semoga dengan menonton gerakan ini dapat menginspirasi semua orang. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tetapi
tidak bersatu. Namun di sini ada suasana yang berbeda, bahwa sepatu-sepatu ini yang oleh para pemiliknya sudah tidak dipakai lagi, tetapi justru di tempat ini telah mempersatukan sekian banyak orang. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang muda, semuanya dipersatukan oleh sepatu ini. Kalau ini dalam proses alami di dalam tangan pemiliknya, akan dibuang dan akan mencemari lingkungan. Tetapi di tempat ini akan mengalami proses yang berbeda. Karena sepatu-sepatu ini akan diperlambat proses untuk pembusukannya, karena masih bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, gerakan menciptakan lingkungan yang sehat ini harus kita sebarluaskan. Secara pribadi, kita harus punya sikap-sikap yang mendukung untuk terwujudnya ini semua. Kita perlu buat juga nanti di tempat keluarga kita masing-masing, di lingkungan, di RT, RW, dan seterusnya, kita harus membuat bagaimana gerakan-gerakan cinta lingkungan. Semoga kita sekalian yang mencintai alam yang sehat, bukan hanya membutuhkan tetapi mengusahakannya. Ibu adalah suatu motor dari gerakan ini karena ibu-ibu lebih dominan dibandingkan bapak-bapak, karena ibu-ibu akan melibatkan semua anggota keluarganya, kemudian itu sel yang terkecil, kemudian sel yang lebih besar lagi, lingkungan, wilayah, dan lebih besar lagi adalah paroki. Pertama, bersihkan sepatu dahulu, kemudian cat sepatu dengan warna putih, lalu tunggu hingga kering. Kedua, gambar pola desain di sepatu dengan pensil atau bolpen. Ketiga, warnai pola tersebut dengan cat warna-warni. Keempat, jemur hingga kering. Dan yang terakhir, setelah kering, sepatu siap menjadi dekorasi dengan tambahan hiasan bunga. Saya sangat mendukung gerakan peduli daur ulang untuk dekorasi Natal ini dari Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta Barat. Kenapa saya dukung gerakan ini? Karena bisa menjadi inspirasi bagi bangsa ini, bangsa Indonesia dengan daur ulang, dan juga saya juga pengen ikut mendukung lewat menghias sepatu saya. Mungkin sepatu saya yang masih bagus bisa diperbaharui dan diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, ataupun kalau agak usang bisa di-recycle lagi sehingga lebih berguna bagi orang lain. Saya mendukung gerakan peduli daur ulang untuk dekorasi Natal yang terinspirasi oleh Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta Barat. Semoga gerakan ini bisa menginspirasi banyak orang. Semoga kita bisa menjaga bumi kita agar anak cucu kita bisa hidup lebih baik lagi. Saya sangat mendukung gerakan daur ulang untuk dekorasi Natal dari Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta Barat. Dan saya berharap gerakan ini boleh menjadi inspirasi untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya sangat mendukung gerakan daur ulang sepatu untuk dekorasi Natal ini. Semoga terus menjadi inspirasi bagi lebih banyak masyarakat. Saya sangat mendukung program dari Gereja Maria Bunda Karmel yang membuat satu program dengan mendaur ulang sepatu-sepatu bekas dihias untuk menjadi dekorasi Natal. Gua rasa ini salah satu bentuk support gerakan yang positif untuk mengajak orang banyak melakukan hal yang positif untuk juga menjadikan barang-barang yang tidak lagi dipakai itu bisa menjadi sesuatu yang berarti. Mungkin buat kita enggak, tapi buat orang lain berarti. Sekali lagi didukung, mudah-mudahan yang lain juga bisa meniru hal ini. Kirimkan tweet foto hasil karya sepatu kamu dengan hashtag Langkah Sepatu MBK, mention @paroki MBK untuk menunjukkan hasil karyamu dari sepatu. Dan jangan lupa untuk klik like video ini untuk support gerakan Langkah Sepatu MBK. Mari kita sebarkan virus kebaikan Go Green. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?